Reza, mungkin kamu sudah dengar kabar ya, bahwa perusahaan akan melakukan efisiensi. Salah satunya dengan layoff beberapa karyawan. Dan kamu salah satu karyawan yang kena layoff. Maaf Reza, meski berat, tapi perusahaan harus mengambil keputusan ini untuk mencegah kerugian perusahaan yang lebih besar. Ini surat pengunduran diri kamu, sudah disiapkan. Silahkan ditandatangani. Pengunduran diri? Maaf Bu, kalau perusahaan yang mau putus hubungan kerja, kenapa saya yang harus tanda tangan pengunduran diri? Itu sudah jadi kebijakan perusahaan Reza, bahwa karyawan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dalam rangka efisiensi ini. Tapi maaf Bu, saya tidak bersedia menandatangani surat ini. Saya tidak pernah terpikir untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini. Jadi, kalau memang perusahaan yang mau putus hubungan kerja, silahkan perusahaan saja yang melakukan PHK. Tenang Reza, meski mengundurkan diri, kamu tetap dapat kompensasi. Perusahaan akan memberi kamu uang pisah 2 bulan gaji. 2 bulan gaji? Bu, saya sudah 12 tahun lebih bekerja di perusahaan ini. Seharusnya uang pesangon saya nggak segitu. Kalau sesuai peraturan, uang pesangon saya ditambah uang penghargaan masa kerja, jumlahnya sekitar 14 bulan gaji. Itu belum termasuk uang penggantian hak. Saya sudah mempelajarinya, Bu. Dan saya yakin Ibu juga sudah tahu, itu ada di PP nomor 35 tahun 2021, ada di pasal 43. Saya ngerti Reza, tapi tolong kamu pahami juga kondisi perusahaan ini, yang kalau tidak melakukan layoff, akan rugi lebih besar. Dan lagi, bukankah selama ini perusahaan sudah berjasa untuk kamu? Perusahaan sudah memberi kamu kesempatan untuk belajar dan berkembang. Anggap saja toleransi ini sebagai bentuk loyalitas kamu pada perusahaan. Jadi nggak usah terlalu saklek sama peraturan. Maaf Bu, saya tetap nggak bisa tanda tangan surat pengunduran diri ini. Saya tidak keberatan kalau saya di PHK, tapi mohon lakukan sesuai prosedurnya. Kamu yakin Reza nggak mau tanda tangan? Yakin Bu. Sekali lagi, kalau di PHK, saya tidak menolak. Yang penting saya tidak dianggap mengundurkan diri, dan hak-hak saya diberikan sesuai aturan. Baiklah Reza, kalau begitu perusahaan tidak akan melakukan PHK terhadap kamu. Tapi, saya juga perlu mengingatkan satu hal, bahwa dalam rangka efisiensi, perusahaan juga akan melakukan mutasi beberapa karyawan ke cabang-cabang perusahaan kita yang ada di daerah. Tujuannya untuk meringankan beban operasional perusahaan. Dan karena kamu menolak resign, maka alternatifnya perusahaan akan memutasi kamu. Kebetulan lokasi mutasi yang masih tersedia ada di Halmahera, Maluku Utara. Di sana ada cabang perusahaan kita yang masih terima karyawan. Surat keputusan mutasinya akan saya buat minggu ini. Jadi mulai tanggal 1 minggu depan, kamu harus sudah bekerja di Halmahera. Halmahera Bu, itu jauh sekali. Tidak mungkin saya meninggalkan keluarga saya untuk bekerja di sana. Maaf, saya juga menolak mutasi ini Bu. Mutasi karyawan adalah hak perusahaan. Aturannya ada di peraturan perusahaan. Di perjanjian kerja juga aturannya begitu. Itu juga kan yang kamu mau? Menjalankan aturan dengan benar? Dan kalau sampai tanggal 1 minggu depan kamu tidak berada di perusahaan tempat kamu dimutasi, perusahaan bisa menganggap kamu mangkir kerja. Sesuai PP nomor 35 seperti yang kamu sebutkan tadi, khususnya pasal 51, perusahaan bisa mem-PHK karyawan karena mangkir. Di pasal 51 juga ditentukan, perusahaan tidak wajib memberikan uang pesangon ke karyawan kalau PHK-nya dilakukan karena mangkir. Karyawan yang di PHK karena mangkir haknya sama seperti karyawan mengundurkan diri, cuma dapat uang pisah. Untuk mempercepat urusan kita, keputusannya sekarang ada di kamu. Tanda tangan pengunduran sekarang, atau di PHK besok karena mangkir. Sekali lagi saya ingatkan, karyawan yang PHK karena mangkir haknya sama dengan karyawan resign. Cuma dapat uang pisah, gak dapat pesangon.